Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan kita kenikmatan yang sungguh banyak yang tidak akan bisa terhitung karena nikmat Allah sangatlah luas. Dan alhamdulillah kita masih bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di tempat yang mulia, di tempat yang mulia ini Allah, yaitu Masjid An-Nasr yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah beliaulah kita bisa merasakan keindahannya Islam, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam yang sudah di penghujung Ramadan dan kita masih bisa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehatul afiat sampai di akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kita akan bisa ketemu di tahun yang akan datang di bulan Ramadan lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Ramadan merupakan bulan mulia yang di dalamnya banyak ragam ibadah spesial seperti puasa dan sholat tarawih. Keistimewaan lainnya terdapat pada balasan pahala yang ibadah yang akan didapat secara berlipat. Namun demikian, ibadah di bulan Ramadan dinilai belum sempurna jika tidak melaksanakan, itu namanya kan zakat, menunaikan zakat. Dalam hal ini adalah zakat fitrah. Mengingat hal tersebut, selain disebut sebagai bulan puasa, Ramadan juga bisa disebut sebagai bulan zakat, karena di bulan Ramadan ada ibadah khusus, yaitu menunaikan zakat fitrah. Berbeda dengan zakat mal yang hanya diwajibkan untuk kalangan yang tertentu di bulan Ramadan. Ini semua umat Islam wajib melaksanakan zakat fitrah dari kalangan tidak mampu yang tidak memiliki harta lebih untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok di hari raya. Berkaitan dengan kewajiban menunaikan zakat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami'in lil Akhwa Ahmil Quran menjelaskan beberapa makna dan asal kata zakat, di antaranya adalah bertambah dan berkembang dengan mengeluarkan zakat. Walaupun secara hitungan lahir mengurangi harta, tapi secara hitungan batin justru bertambah. Dalam hal ini adalah bertambahnya keberkahan karena ada pahala bagi orang yang mengeluarkan zakat. Selain itu, zakat juga diartikan dengan penyucian, yaitu bersuci dari kotoran luka dan kelainan. Dengan demikian, harta yang dikeluarkan itu seolah-olah menyucikan harta tersebut dari hak orang yang miskin, ya Allah, yang Allah tetapkan di dalamnya. Allah berfirman, "Khudh min amwalis shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Masih menurut Al-Imam Al-Qurtubi, para ulama berbeda pendapat mengenai zakat yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang saya sudah bacakan tadi. Menurut salah satu pendapat, zakat dalam ayat ini adalah zakat wajib, zakat mal, karena perintahnya beriringan dengan perintah salat. Pendapat yang lain mengatakan bahwa zakat dalam ayat ini adalah zakat fitrah. Al-Qurtubi Al-Jamil Akhmil Al-Quran mengenai perintah zakat fitrah, Rasulullah SAW secara rinci lebih menekankan pada zakat fitrah yang harus dilakukan paling telat sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kita diperintahkan untuk membayar zakat fitrah, karena kalau sudah di waktu sholat Id tidak akan bisa menunaikan zakat fitrah lagi.
Berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri da'an min ats-thamari aw sa'an min as-sa'ri 'ala al-ba'di wal khur wal dhakri wal untha was-saghiri wal kabir min al-muslimin wa amara biha an tuadda qabla al-khuruj an-nas ila as-shalah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sah kurma atau gandum kepada semua Islam, baik hamba sahaya maupun orang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak-anak maupun dewasa. Beliau kemudian memerintahkan agar membayar zakat fitrah sebelum berangkat salat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sisi lain, setiap perintah Allah yang diturunkan kepada umat Islam mengandung aneka hikmah yang bisa dipetik untuk menjadikan sebagai bagian pelajaran dalam mengharungi kehidupan di dunia. Termasuk dalam hal ini adalah perintah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mengenai hal ini, Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitabnya Ikhmatut Tashri' mengungkapkan sejumlah hikmah yang terkandung di dalam syariat Islam, termasuk zakat. Menurutnya dalam ibadah zakat mengandung banyak sekali hikmah. Beberapa di antaranya adalah sebagaimana berikut sebagai bentuk kepedulian sosial berupa membantu orang lemah dan teraniaya serta memberi motivasi dan menguatkan mereka sebagai media untuk menyucikan diri dari aneka kotoran jiwa berupa sifat rakus dan kikir yang menjadi kecenderungan manusia, sebagaimana ungkapan syukur atas berbagai hikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ibadah Ramadan terlihat sempurna dengan kita berpuasa, melaksanakan ibadah-ibadah, dan kita menunaikan zakat, karena terjalin hubungan vertikal atau horizontal. Pada puasa menjadi ibadah vertikal yang menjadi urusan seorang hamba dengan Allah sementara zakat menjadi ibadah horizontal yang tidak hanya menjadi urusan hamba dengan Allah, tetapi juga terjalin dengan hubungan erat antara sesama manusia. Jadi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sebelum kita yang mudah-mudahan hadirin yang belum membayar atau menunaikan zakat, silakan sebelum atau di malam takbiran kita tunaikanlah zakat, karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membayar zakat di sebelum berangkatnya sholat Id. Mungkin sekian dari saya. Mungkin sekian dari saya. Kalau kata-kata salah mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.